Coach. Atama. Dulu tamale, dabele sebako dulu tamale. Dara tung. Buku dara dulu dara fale. Sen Membro FFDTL na Ruanulu Resintolu ya quinta semana ne participa kompetisi. Halo Sobat Pinter Fan, apa kabar hari ini? Sebagai negara yang dibilang baru, militer Timor Leste relatif jarang diekspos di media massa. Padahal, militer Timor Leste telah melakukan perubahan militer sejak lepas dari Indonesia tahun 1999 lalu. Lantas, seperti apa kekuatan Timor Leste saat ini? Akan kita bahas di dalam video ini. Sebelum kita bahas, pastikan sudah subscribe ya. Timor Leste adalah negara yang memiliki luas wilayah 15.410 km. Negara ini memiliki militer dalam dua kategori, yakni FFDTL dan FFNTL. FFDTL adalah singkatan dari Forças de Defensa de Timor Leste. Tentara ini bertanggung jawab untuk menjaga pertahanan negara dari segala ancaman, baik laut maupun darat. FFDTL berada di garis terdepan dan menjadi tulang punggung pertahanan negara ini. Sementara FFNTL atau Polisia Nasional de Timor Leste lebih mengkhususkan dirinya di dalam negeri, yakni menjaga keamanan antar kota, menjaga ketentraman penduduk sipil, dan menjadi polisi domestik. Merujuk data di Global Firepower, nama Timor Leste tidak terpampang di sana. Hal ini bisa jadi indikasi militer negara kecil ini bahkan tidak masuk hitungan. Karena lemahnya militer Timor Leste itu pula, konon Timor Leste pernah berkeinginan untuk memboyong beberapa TNI sebagai pelatih mereka. Memang, jika dibandingkan dengan militer Indonesia, militer Timor Leste memang kalah telak. Jika Timor Leste hanya mempunyai dua satuan, tentara Indonesia memiliki berbagai satuan. Mulai dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut termasuk Korps Marinir, Angkatan Udara, Komando Pertahanan Udara Nasional, Komando Operasi Khusus Angkatan Bersenjata, dan Komando Cadangan Strategis atau Kostrad. Sementara dari sisi kelengkapan alutsista dan postur anggaran, Timor Leste juga tak menunjukkan prestasi yang terbilang menggembirakan. Menurut data worldbank.org, di tahun 2012, anggaran pertahanan Timor Leste didapat dari hasil tiga ekspor terbesarnya, yakni minyak, gas, dan kopi. Hal ini masih ditambah dengan hasil pajak perusahaan asing yang berinvestasi di Timor Leste. Jika ditotal, jumlah anggaran pertahanan Timor Leste hanya mencapai 26,6 juta US dollar saja. Krisis militer 2006. Karena kewenangan yang tidak jelas, tumpang tindih peran kerap menyandra dua militer Timor Leste. Masalah FFDTL memuncak pada tahun 2006. Ketika itu, hampir setengah pasukan diberhentikan dan diikuti dengan aksi protes atas diskriminasi dan kondisi yang buruk. Pemecatan berkontribusi terhadap keruntuhan secara umum baik dari FFDTL dan PNTL. Cerita krisis militer di negara ini bermula dari pertikaian dua tentara di jalanan kota Dili. Krisis April-Juni 2006 ini menyebabkan hancurnya kedua institusi tersebut dan kembali diambil alihnya masalah keamanan oleh pasukan internasional. Krisis tersebut yang menyebabkan runtuhnya angkatan kepolisian dipicu oleh adanya pemecatan hampir separuh jumlah anggota ketentaraan. Mengutip International Crisis Group, kepolisian PBB dan pasukan penjaga perdamaian di bawah pimpinan Australia berhasil menjaga keamanan dalam situasi yang walaupun belum sampai mengarah ke pertikaian darah, tetapi tetap belum menentu. Untuk berhasil mereformasi bidang keamanan, pemerintah yang baru harus bisa memastikan prosesnya secara menyeluruh.
Hal ini bisa dicapai dengan cara berunding dengan banyak pihak dan menghindari godaan untuk membuat keputusan secara otoriter. Sebuah pendekatan yang sistematis dan menyeluruh, seperti yang direkomendasikan oleh Badan Keamanan PBB, harus didasarkan pada analisis nyata dari apa yang benar-benar dibutuhkan oleh rakyat dalam bidang keamanan dan pelaksanaan hukum, kecuali ada komitmen dari semua pihak untuk menjalankan reformasi tersebut. Masalah-masalah yang berkaitan dengan struktur kemungkinannya akan tetap sulit diselesaikan dan angkatan-angkatan bersenjata akan terus terpengaruh suasana politik dan mudah berubah haluan. Permasalahan yang ada cukup rumit. Pelaksana Dewan PBB dan pemerintah Timor Leste baik yang dahulu maupun sekarang sama-sama tidak cukup berusaha membangun persetujuan umum di tingkat nasional mengenai apa yang dibutuhkan dalam pengawasan keamanan atau jenis-jenis angkatan bersenjata yang bagaimana yang diperlukan. Tidak ada kebijaksanaan keamanan nasional dan ada kesenjangan yang berarti dalam wilayah hukum di bidang keamanan. Kepolisian dianggap berstatus rendah dan mendapat campur tangan dari segi politik secara berlebihan. Sebaliknya, menurut media yang sama, tentara pun masih dianggap berjasa karena kepahlawanan mereka dalam melawan kependudukan Indonesia. Akan tetapi, sekarang mereka masih belum menemukan peran baru dan disibukkan oleh persaingan antar daerah Timur Barat. Kurang adanya transparansi dan keteraturan dalam penetapan pengawasan politik, begitu juga dengan pemeriksaan di tingkat parlementer dan pengadilan menyangkut kedua angkatan. Pemerintah yang mulai berkuasa pada Agustus 2007 memiliki kesempatan selagi pasukan internasional menjalankan pengawasan keamanan yang mendasar dan PBB menawarkan bantuannya untuk menjalankan reformasi dalam bidang keamanan secara bersungguh-sungguh. Dengan belajar dari pengalaman negara-negara lain yang pernah mengalami konflik. Akan tetapi, uluran tangan dari dunia internasional bukannya tidak akan berhenti. Sudah ada tanda-tanda kejenuhan dari negara donor, sehingga reformasi perlu dilaksanakan dengan cepat.